Oke, teman-teman semua, sekarang kita membahas soal terakhir dari paket 26 Saintek ini. Dan di soal terakhir ini yang kita bahas adalah masalah tentang dimensi 3, yaitu tentang kubus di sini ya. Jadi kita lihat soalnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4P. Kemudian ada titik P, Q, dan R. Masing-masing adalah titik tengah dari FB, FG, dan AD. Luas bidang hasil irisan yang melalui P, Q, dan R dan kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah berapa? Nah, di sini yang dicari adalah luas bidang hasil irisan. Jadi kita perlu tahu bidang yang dibentuk oleh titik P, Q, dan R ini apa. Gitu ya. Jadi dalam kubus ini kita punya titik P di tengah-tengah FB. Di P ada di sini. Kemudian Q ada di tengah-tengah FG. Oke, jadi Q ada di sini. Dan terakhir R ada di sini. Titik tengah dari AD. Untuk menggambar bidang irisan yang melalui titik P, Q, dan R, caranya seperti ini. Jadi kita buat hubungan antara ketiga titik ini. Oke, jadi pertama untuk P, Q yang jelas kita bisa hubungkan seperti ini. Ya, garis lurus ini. Kemudian selanjutnya kita perpanjang. Kita perpanjang dengan yang sebidang dengan dia. Jadi seperti ini. Oke, kita perpanjang. Oke, kemudian ini cari titik potongnya dengan rusuk CG. Karena PQ ini terletak di bidang BCGF. Oke, PQ ada di bidang BCGF. Jadi kita cari irisannya dengan CG. Oke, nanti ketemu ya di sini misalkan perpanjangannya. Kemudian kita lihat juga di sini perpanjangan dengan BC. Nah, misalkan di sini. Nah, katakanlah ini adalah titik X dan ini adalah titik Y. Oke, selanjutnya adalah kita coba hubungkan antara R dan X. Kita hubungkan antara R dan X jadi seperti ini. Nah, ini masih terletak dalam sebidang ya, terletak sebidang. Yaitu bidang yang dibentuk oleh A, B, C, D. Jadi X terletak di bidang yang di bidang yang sama dengan A, B, C, D itu ya. Nah, hubungan ya, jadi ketika dihubungkan R dan X akan memotong AB di sini. Oke, memotong AB di sini, maka kita punya garis yang menjadi irisannya adalah di sini. Oke. Kemudian kita bisa hubungkan sekarang antara titik ini dan P. Oke. Nah, jadi karena ini terletak sebidang ya. Oke, jadi kita misalkan ini adalah titik PQR, misalkan ini adalah U ya. Oke, kita misalkan ini U. Jadi kita udah punya bidangnya itu seperti ini. Melalui R, U, P, dan Q. Oke, selanjutnya adalah kita coba di sini. Kita hubungkan R dan Y. Tentu saja ini tidak sebidang ya. Tidak sebidang. Jadi caranya seperti ini. Kita perpanjang ini ya dari X ke U ke R, perpanjang hingga berpotongan dengan rusuk perpanjangan rusuk CD. Nah, misalkan di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat ini misalkan Z titiknya, yaitu perpanjangan CD dan perpanjangan XUR ya. Sekarang Z dan Y ini sebidang sekarang. Terletak di satu bidang. Bidangnya apa? Yaitu bidang yang dibentuk di CDHG. Ini kita bisa hubungkan sekarang. Kita bisa hubungkan antara Z dan Y. Nah, jadi misalkan seperti ini. Nah, karena ini terletak di bidang CDHG, maka dia memotong di titik sini dan di sini. Jadi kita bisa hubungkan antara R dan ini misalkan V gitu ya. Kita hubungkan ke sini. Kemudian V dengan misalkan di sini W, kita hubungkan dia ke sini. Dan akhirnya kita bisa menghubungkan W dan Q. Jadi ini adalah bidang hasil irisannya ya. Bidang URV WP WQP. Oke. Kita punya bidang yang dimaksud di soal bidang irisannya adalah U R V W Q P. Oke, membentuk segi 6. Oke, di sini ya, segi 6. Masalahnya apakah segi 6 ini beraturan atau tidak? Kalau tidak beraturan akan cukup sulit untuk mencarinya ya.
Oke, untuk menentukan itu kita perhatikan bahwa sebelumnya kita punya P, Q, dan R adalah titik tengah. Jadi panjang ini sama. Oke, panjang ini sama. Panjang di sini juga sama. Akibatnya kalau kita lihat akan terbentuk kesebangunan di sini ya. Sehingga panjang XP di sini dan juga QY itu sama. Oke. Panjang XC dan CY itu sama. Akibatnya kalau kita hubungkan ke sini, maka panjang XZ dan XY itu akan sama. Jadi XYZ akan menjadi segitiga sama sisi. Oke, kita perhatikan XYZ adalah segitiga sama sisi. Akibatnya karena ini titik tengah, ini titik tengah lagi. Oke, ini titik bukan titik tengah. Jadi ini titik di sepertiganya. Oke, titik P dan Q ada di titik sepertiga dari X, Y. Ini panjangnya sama. XP sama dengan PQ sama dengan QY. Oleh karena itu, XU sama dengan UR sama dengan RZ. Akibatnya RU di sini sama dengan UP. Jadi akhirnya ini sama dan ini juga sama. Jelas? Karena semuanya menyentuh ke titik tengah ya. Oleh karena itu, segi 6 yang terbentuk akhirnya dapat dilakukan ya analisa seperti ini. Akhirnya diperoleh ini segi 6 yang sama sisi. Jadi semuanya sama karena semuanya ada di titik tengah-tengah sini. U ada di tengah, P ada di tengah, Q ada di tengah, W juga ada di tengah, V juga ada di tengah. Dari rusuk yang dilalui masing-masing. Oke, setelah ketemu bahwa segi 6 ini sama sisi, tinggal kita hitung panjang sisinya. Dengan mudah ya, panjang sisinya bisa kita hitung. PU misalkan, sini. PU kita hitung menurut Pitagoras. Akar dari BP kuadrat, yaitu tengah-tengahnya adalah 2P. Karena panjang rusuknya 4P ya, ingat tadi. Jadi BP sama dengan 2P, dan BU juga sama dengan 2P. Oke, jadi panjang PU sama dengan 2 akar 2 P. Karena di sini 4P kuadrat ditambah 4P kuadrat sama dengan 8P kuadrat. Akar dari 8P kuadrat sama dengan 2 akar 2P. Jadi kita punya segitiga dengan panjang sisinya 2 akar 2P. Oke, kalau kita bayangkan segi 6 beraturan. Segi 6 sama sisi di sini. Nah, segi 6 sama sisi yang beraturan itu akan terdiri dari 6 segitiga sama sisi ya. 6 segitiga sama sisi. Jadi kalau di sini panjangnya 2 akar 2P, di sini juga sama. Sama. Di sini sama-sama 2 akar 2P juga. Di dalam diagonal ini juga sama. Kalau kita acuannya di sini ya. Jadi di sini sama, di sini sama, di sini sama, sama semua. Jadi kita hanya cukup menghitung satu luas segitiga dengan panjang sisi 2 akar 2P. Ya. Nah, panjang luas dari segitiga ini adalah 1/4 kali 2 akar 2P kuadrat akar 3. Jadi ingat luas segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini ya. Dengan panjang rusuknya S adalah 1/4 S kuadrat kalikan dengan akar 3. Ya. Sehingga di sini luasnya akhirnya diperoleh 8/4 sama dengan 2, berarti 2 akar 3 kali P kuadrat. Sehingga hasil akhirnya tinggal kita kalikan semua dengan kalikan luas ini dengan 6 untuk mendapatkan luas secara keseluruhan. Oke, jadi luas segi 6 akhirnya sama dengan 6 dikalikan 2 akar 3 P kuadrat. Yaitu sama dengan 12 akar 3 kali P kuadrat. Maka ini hasil akhir kita. Luas bidang irisan, yaitu luas segi 6 URVWQP sama dengan 12 akar 3 P kuadrat. Jadi jawaban kita adalah E.